nggak habis pikir juga. Hasil saya itu dengan keluarga saya yang ada di Uni Emirat di Abu Dhabi sama persis, Pak. Jadi hasil saya itu JFTA 162799. Kalau Ba'alawi, ya keturunan Nabi Ibrahim juga, tapi jalur urin ya. Saya Loh, nggak menentang nasabnya, tapi jalur urin. emang Benar, emang benar. Mas Sugeng emang urin bisa bikin hamil? Loh enggak, ini loh Prof. Kalau antara Ba'alawi dengan Kohanim, kalau dilihat DNA-nya beda mutasinya kan sekitar plus minus 220 lah, 220 semenipan. Kalau Farhan dengan Kohanim itu beda mutasinya cuma sekitar 40 plus minus. Tapi kalau Balawi dengan Kohanim itu sekitar 200-an lebih lah. Itu beda mutasinya kalau DNA-nya dibandingkan. Kalau kencingnya sama, nggak ada beda mutasinya. Ya kencing sama kencing anjing juga sama. Atau kencing babi juga sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan diskusi antara Dr. Sugeng, kemudian Profesor Animun, dan Mas Farhan ya, yang jauh ini dari klan Zubaidi yang pemilik haplogrup J ya saudara sekalian. Banyak hal yang terjadi sampai Dr. Sugeng nanti akan dibuat emosi ya dengan seorang mukibin dari penyusup di live-nya Dr. Sugeng. Lalu kemudian nanti kita lihat debat sengit antara Aziz Jazuli dengan Dr. Sugeng ini ya saudara sekalian, sebagai mukibin dari viewernya Mas Sugeng. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Mas Farhan, itu tadi apakah bisa diceritakan proses tes DNA-nya Mas Farhan? Karena tadi ada yang bertanya itu. Dipersilakan. Awalnya kita diminta supaya puasa selama 2 jam, Pak Rizky. Terus selanjutnya setelah 2 jam itu dimulailah panggilan melalui Google Meet ya. Saya dan juga Pak Abdillah bin Talib Al-Katiri, sama-sama kita pas waktu proses itu satu-satu gitu. Yang awal saya Pak Abdillah. Rekamannya itu kayaknya ada semua itu dengan Pak Yusuf. Pak Yusuf Mars, ya. Semua prosesnya itu dari awal sampai akhir, sampai kita masukkan ke dalam tabung yang dari FTDNA itu semuanya didokumentasi melalui video call ya. Jadi nggak sembarangan juga, bukan saya tes sendiri terus habis itu saya masukin, saya kirim, enggak, semua ada proses kontrolnya, semuanya ada dari pihak Pada Suka kemarin itu. Termasuk kayaknya Pak Sugeng juga ada waktu itu ikut melihat kita ya. Saat pengambilan sampel DNA melalui dinding dalam sebelah IP sebelah dalam itu pakai cotton bud ya. Iya. Berarti itu pengirimannya dari Medan ya Mas ya, ke Texas ya? Enggak Pak, itu kemarin pengirimannya saya dari Medan, kirimnya ke Pada Suka TV, ke Pak Yusuf Mars. Iya. Terus dari Pak Yusuf Mars mungkin setelah dikumpuli semuanya, baru mungkin dikirim sekaligus ke Austin, Texas Pak. Kalau yang Big Y 700 itu Mas Farhan ngerti enggak itu untuk mengetahui apa gitu secara umum gitu? Big Y 700 sudah sangat lengkap sekali itu Pak ya, dari A sampai Z, mungkin tentang nenek moyang saya, penyakit, termasuk mungkin karakter apa, semuanya sudah include itu di dalam semua itu Pak. Cuman saya nggak ada datanya karena yang menghandle kan Pada ya Suka. pihak donatur kan, yang megang semuanya, yang handle. Ya.
Berarti ini lengkap, berarti termasuk ini ya, apa namanya, termasuk kesehatan, potensi penyakit dan lain sebagainya ya. Ya, iya Pak Rizky. Semua memang semua udah include di situ. Dan yang satu saya nggak habis pikir juga, hasil saya itu dengan keluarga saya yang ada di Uni Emirat di Abu Dhabi sama persis Pak. Jadi hasil saya itu JFTA 162799. Keluarga saya yang ada di sana juga hasilnya sama persis. Padahal dia bukan ada campuran, bukan dari Indonesia, Pak. Iya, Dia iya. asli memang di sana. Iya, Kalau iya. saya kan ada campuran lokalnya juga, Pak, dalam darah Hmm. saya kan. Hmm. Ada darah orang Melayu, darah orang Banjar, bahkan ada darah orang Aceh juga dari buyut saya. Yang di Abu Dhabi kan asli nih, nggak ada campuran sama sekali. Tapi hasilnya sama. Itu yang saya juga nggak habis pikir juga gitu. Nah, itulah dia paternalnya itu tadi. Jadi dari silsilah dari bapaknya itu tetap nggak berubah Y haplogrupnya tadi. Kalau maternalnya mungkin bisa macam-macam, tapi Y haplogroup itu yang tidak rekombinan dengan gen lain, dia tetap akan terus sama. Iya. Biarpun warna kulitnya beda, model hidungnya beda, model matanya beda, model pipinya tembem, tapi kalau memang dia dari yang laki-laki akan terus sama, konsisten dia. Jadi bentukannya lain, mungkin yang saudara di Emirat Arab bentukannya bule, kamu hitam, apalagi kalau ada dapat orang kelingnya makin hitam, tapi tetap DNA-nya tetap sama, Nggak bisa berubah itu Pak ya. nggak Tapi bisa nanti berubah. kok bisa mutasinya itu sama, itu yang saya heran. Nah itu dia, itu kan kuasa Allah kan, itu yang sunatullah yang nggak bisa dibantah. Nah kita yang para peneliti ini adalah manusia-manusia yang diberi kelebihan untuk bisa mengintip rahasia Allah. Nah, kita bisa membaca, mengintip rahasia Allah itu karena kita diberi kelebihan, diberi kemudahan. Kayak saya juga banyak sekali temuan saya, bukan karena saya pintar, tapi saya diberi kemudahan. Iya. Prof Udah normal Antimon, nggak? Suara saya udah normal. Dah, normal, sangat Ya. bagus. Memang harus pakai duit baru nih. Bentar, Dr. Sugeng, saya selesaikan dulu percakapan saya dengan Prof Antimon ya. Ya. Prof Antimon, kalau ada budak-budak itu bilang DNA itu bisa berubah gitu, apa konsekuensinya, Bro? Ya percuma lah orang-orang kayak gitu dilawan, dia ya kayak Wafi juga begitu kan, dia kan model ilmiahnya beda, apalagi ya model-model yang orang Madura, pokok selesai sudah. Kalau sudah pakai ilmu pokok selesai sudah, no discussion. Makanya mereka juga tahu sebenarnya haplogroup itu benar-benar fatal. Jadi mereka selalu berkilah nasab, nggak ada itu pakai haplogroup. Karena mereka nggak mau menjadi mantan cucu Nabi. Mau jadi mantan cucu. Memangnya pernah jadi cucu Nabi? Kalau Ya, kata kan pernah diakuin cucu Nabi sebelum Kiai Imad, sampai pantatnya dicium-cium, sampai kopiahnya dicium-cium, kakinya dicium, sampai tempat duduk yang bekas mencret juga dicium, itu kan benar-benar. Iya. Itu ada geromah Habib itu, nya jadi emas, Prof. Ya, mungkin dia habis itu kali habis nambang, jadi atau nyelundup pantatnya diisi emas. Oke, Dokter Sugeng, monggo, gimana selanjutnya? Gini teman-teman, saya nggak tahu waktu Galadir sih kemarin normal-normal aja. Terus kita hari ini masalah ya kembali ke software lama. Jadi gini, dalam kasus Farhan itu pakai
two stage screening gitu ya. Waktu itu semua dites dulu, tes STR 37 STR untuk tahu haplotype-nya. Karena setiap haplogroup itu punya haplotype sendiri-sendiri satu set gitu ya. Ternyata Farhan itu deket banget dengan saudara-saudaranya Marga Zubaidi dan Bani Adnan yang bukan Quraisy. Jadi kayak Bani Tamim sama Bani Tamim deket. Kira-kira cuma berapa step ya? 3 step kali gitu. Dari 10 orang yang di Pasda Suka TV ya cuma Farhan yang lolos. Akhirnya dinaikkan ke eh Big Y. Big Y 700. Big Y 700 itu kan next generation sequencing, dibaca semua kromosom Y-nya. Maka ketemulah haplogrupnya apa Farhan tadi? JFTA 162799, Mbak. Nah, jadi Farhan ini keturunan Sayyid Adnan tapi bukan orang Quraisy. Gitu. Jadi senipnya Nabi Ismail ada di dalam dirinya L858. Senipnya Nabi Ibrahim ada dalam dirinya Z2329. Nanti ditengok. Ya, Dok, lebih baik diulangi lagi tadi yang presentasi itu, Dok, karena ini kan live baru kan, Oke. biar tidak terpotong gitu. Jadi udah disebutkan kan tadi si apa sih? Dari mana foto? Kamar mana? Nah, di sini ini total mutasinya yang Farhan punya nih banyak banget dari zaman Nabi Adam sampai ke dia ada semua. Jadi kalau daftar nasab ke Allah nggak perlu bayar, nggak perlu isi formulir ya. Allah itu langsung nyatet nasabmu dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Nggak perlu nyogok, disogok juga nggak mau. Siapa yang mau nyogok Allah? Dan di sini kita lihat Nabi Ibrahim itu kakek bersamanya antara Y3088 itu Bani Kohanim dengan Y439 Bani Adnan itu di Z2329. Kita cari Z2329-nya ada atau enggak? Nah, Z2329. Itu langsung di highlight nih, ada nih ketemu. Ini Farhan dapat dari berapa? Kira-kira 4.600 tahun yang lalu lah. Masih diwariskan sampai sekarang. Sampai kiamat juga masih diwariskan. Sekarang Balawi kalau ngaku Nabi Ibrahim mana buktinya? Farhan punya buktinya. Benar atau salah Farhan punya buktinya. Balawi nggak punya bukti. Dalam filsafat, orang yang mengklaim wajib mengajukan buktinya. Kalau nggak punya buktinya, haram dipercaya. Haram diterima. Nggak tahu kenapa Gus Yahya Stakuf malah menerima. Padahal di UGM nggak diajarkan kalau kayak gitu. Roji juga percaya. Ahyar juga percaya. Nah iya. Sekarang kita lihat senip yang diturunkan Nabi Ismail mana? Oke, senip yang diturunkan Nabi Ismail itu L858. Bentar. 858. Nah, itu ada tuh, langsung di-highlight. 858 ada warisan dari Nabi Ismail. Kemudian kita cari warisan dari Sayyid Adnan, ada enggak? Y4349. Ada tuh. Apakah Farhan orang Quraisy? Kita cek lah. L859. Enggak ada. Farhan bukan orang Quraisy, walaupun Adnani. Jadi dia sehaplogroup dengan Bani Tamim, Bani Ubaidi, Bani Mutairi, Bani Sa'ud, Bani Falasi itu masih satu haplogroup dengan Farhan. Kalau dengan Quraisy, orang Quraisy satu haplogroup di Sayyid Adnan, Y4349. Ke atasnya sama semua. 4349 ke bawah baru beda, tapi ke atasnya sama semua.
Jadi kalau kalian dites DNA dengan metode NGS ini mutasinya akan kelihatan semua nih. Ini Balawi kalau mau mengaku sebagai keturunan Nabi Ibrahim, buktinya harus ada. Kalau nggak ada buktinya ngapain dipercaya? Anak semester 1 yang kuliah, ketika diajari filsafat ilmu, sudah dijelaskan, bagi yang mengklaim wajib menyajikan buktinya. Makanya dari dulu saya yakin para mukibin ini nggak kuliah, atau kalau dia kuliah pas filsafat ilmu tidur, atau pacaran melulu. Titip absen. Jadi pasien itu ada itu di apa di kalau saya waktu filsafat ilmu malah dapatnya pertama di S3, tapi adik-adik S1 itu sudah dapat. Ya tentu saja filsafat ilmu S3 dengan S1 beda, tapi bahwa yang mengklaim wajib menyajukan buktinya itu dasar udah diterangkan di awal-awal kuliah filsafat itu. Anak S1 sudah diberitahu. Kalau para mukibin rata-rata sepertinya nggak kuliah. Wafi itu jelas nggak kuliah. Apalagi Taufik Assegaf, nggak kuliah itu. Kalau Hanif Alatos kayaknya tidur dia pas mata kuliah filsafat. Udah itu aja. Jadi Farhan dulu pertama 37 STR. Barengan dengan si Agus Al-Habsi itu. Si Agus nggak lolos nih. Nggak cocok dengan kebanyakan Bani Kohanim yang JP5 yang bertaut, yang kakek bersamanya kurang di 5.000 tahun yang lalu lah. Jadi yang lolos cuma Farhan aja. Oke. Oke, saya sudah terangkan ya, stop share. Dah, kembali. Mas Farhan, berarti Mas Farhan ini bukan Balawi ya? Terpisah, Pak. Dengan Terpisah ya? Gabila Ba'alwi terpisah kita. Ya. Kalau yang udah saya dapat info terakhir, kita dari Bani Harisah. Itu info yang terakhir saya dapat. Bani Hanifah berarti berbeda. Bani Harisah. Bani Harisah. Ya, Pak. Berarti ini berbeda dengan Bani Subaidi yang Kahtani. Subaidi juga ada. Iya, benar. Nah, Betul, jadi Pak, di ya. sini Berbeda memang. Farhan itu bukan Subaidi Kahtani. Tapi Kahtani itu juga banyak yang Ismaili. Tapi bukan Adnani. Jadi Kahtani itu sama-sama L859. Tapi bukan Y4349. Kalau Ba'alawi, ya keturunan Nabi Ibrahim juga. Tapi jalur urin ya. Saya Loh. nggak tentang nasabnya. Tapi jalur urin. Emang Mas Sugeng, emang urin bisa bikin hamil? Loh enggak. Ini loh Prof. Kalau antara Balawi dengan Kohanim, kalau dilihat DNA-nya beda mutasinya kan sekitar plus minus 220 lah, 220 semenipan. Kalau Farhan dengan Kohanim itu beda mutasinya cuma sekitar 40 plus minus. Tapi kalau Balawi dengan Kohanim itu sekitar 200-an lebih lah. Itu beda mutasinya kalau DNA-nya dibandingkan. Kalau kencingnya sama, nggak ada beda mutasinya. Ya, kencing sama kencing anjing juga sama. Atau kencing babi juga sama. Ya udah, kembali ke topik. Dr. Sugeng, ini ya berarti kan Balawi itu bukan dzurriyyah Nabi Ibrahim kan? Ini supaya memperjelas saja. Semua juga udah tahu mereka itu bukan zuriyah Nabi, tapi kan mukibin yang nggak mau tahu. Ini Aziz Jazuli geblek banget ya. Yang nyponsori itu udah dibilang pada Suka TV masih tanya banget. Minta diblokir apa nih anak ini ya? Ya, saya yang jawab Mas Aziz Blokir Jazuli. aja lah. Orang dibilangin yang bayari pada Suka TV kok. Iya, yang jelasin sudah langsung Mas Farhan sendiri tadi. Ya beginilah ini. Makanya Aziz Jazuli namanya ditambahin tololi aja lah. Tolol dimaksimalkan. Tolol itu nggak ada batasnya. Hasil revolusi ahlak ini. Revolusi ahlak klan Habib Alwi. Dr. Sugeng, ini tadi kode-kode yang disebutkan itu seperti ini mutasi dari Nabi Ismail dan lain sebagainya. Apakah itu sudah berbasis riset ilmiah atau paper yang sudah dipublish? Kalau nggak ilmiah ya nggak bisa dihituin lah, nggak bisa ditentuin lah. Ini itu udah bukan paper, udah masuk textbook, udah kebenaran yang dipastikan. Kalau paperan suatu yang baru.
Udah dari tahun SNP itu dari tahun berapa ya, Prof ya? 90-an itu. Kalau nyari papernya tua banget nanti. Ya, berarti kan sudah ada apa hasil penelitiannya begitu Ya, ya. banyak sekali. Mutasi itu ada SNP, ada STR, ada ada mini satellite, apalagi Prof, jenis mutasi Prof. Wah, nggak tahu deh itu, saya nggak pernah. Ada insertion, ada deletion, banyak banget. Semua anak yang pernah kuliah biologi, walaupun yang dibilang ahli ikan tuh ngerti, ahli kebo ngerti, ahli manusia ngerti. Semua gini, genetika itu dalam ilmu biologi dan turunannya adalah ilmu alat. Jadi kalau anak pondok harus tahu nahwu sorof, anak-anak jurusan biologi juga harus tahu genetika. Karena itu ilmu alat. Kita nggak tahu translasi dari DNA ke protein kalau nggak diajari genetika dan biologi molekuler. Gitu. Jadi nggak ada, makanya saya datangin hari ini Profesor Antimon Ilyas yang mewakili dokter hewan ini. Manusia itu kan aslinya hewan, mamalia toh. Mamalia. Saya dari tumbuhan tapi juga mempelajari DNA manusia. Di mana saya mempelajarinya? Di nutrigenomik. Jadi makanan, bagaimana respon tubuh kita terhadap makanan itu dipelajari, kan saya dari pangan. Ya, oke. Balik pada topik. Ini, Dok, apakah paper tentang Y-DNA bisa disajikan bahwa itu non rekombinan begitu? Itu baca aja, itu di Wikipedia banyak kok yang udah diterangin detail kok. Itu bukan paper Mas, itu dasar genetika, adanya di buku teks kuliah. Ya, maksudnya bisa ditampilkan. Ini bukan untuk kebutuhan saya atau bukan untuk kebutuhan kita yang maksudnya rekombinan untuk ini. Sebentar, saya ambil genetika ya. Itu saya juga nggak gitu dalemin, cuma ngerti juga haplogrupnya itu ya. Setelah saya pelajarin lagi di Y haplogrup DNA di Wikipedia. Nah, itu ada kok semuanya. Cuman saya nggak sedetail Mas Sugeng pelajarin. Cuma asal tahu aja. Pemuliaan tanaman, jadi ngawinin tanaman gitu loh. Kalau ngawinin mukibin gila ya. Tadi ada pertanyaan buat Profesor Antimon. Bentar saya tanyakan ya. Saya cari dulu. Sembari nunggu Dr. Sugeng. Apa pertanyaannya? Bentar, saya cari ini. Kok nggak ada ya? Oh, ini dari Cahangon ID. Izin tanya Pak, apakah benar di Singapura sudah bisa mengembangkan daging hewan tanpa menyembelih hewannya? Benar. Nggak usah di Singapura. Itu di Bogor ini saya pergi ke Jogja, department store, itu ada kok daging dari tahu. Nih, saya jelaskan rekombinan dengan kombinan dan rekombinan nih. Ya. Ini nggak bisa animasi. Daging dari tahu udah ada kok, itu orang Jepang yang jual. Ya. Berarti jawabannya sudah ada, tidak perlu ke Singapura, di Indonesia juga sudah ada ya. Sudah ada, kemarin saya lihat tulisan bahasa Jepang. Niku apa gitu. Jadi daging yang dari tahu. Ini saya jelaskan nih. Saya share ya. Coba perhatikan gambar ini teman-teman. Yang sisi kanan, XX itu adalah kromosom seks perempuan. Yang kiri itu laki-laki. Kita lihat kenapa yang perempuan bisa berekombinasi. Karena ukurannya sama, karena gen-gennya sama. Yang berbentuk pita-pita ini gen. Mereka bisa berekombinasi karena ukurannya sama. Gennya sama kan dilihat, kelihatan nggak? Cursor saya kelihatan nggak? Cursor apa? Mouse saya kelihatan nggak? Kelihatan. Nah ini nama yang di sini ini gen. Ingat, gen itu DNA yang mengkoding protein. Maka kromosom yang punya satu set gen yang sama itu bisa berekombinasi. Tapi kalau kromosom Y, ukurannya saja sudah beda. Bagaimana berekombinasi? Apalagi gennya nggak ada yang sama. Nggak bisa melebur. Dia melebur dulu baru menjadi
sel anak. Gitu ya. Ini kan nggak bisa. Makanya haplogrup dibilang haplogrup itu haploid. Ini nggak ada kembarannya kromosom Y ini. Karena pasangannya cuma kromosom X. Yang berekombinasi ini cuma yang warna kuning ini loh. Kromosom X dengan kromosom Y. Yang berekombinasi di ujung-ujungnya yang warna kuning ini. Oh iya iya iya. Dan di tengahnya ini itu adalah warisan dari ayah kita. Ayah mewarisi dari siapa? Kakek kita. Kakek mewarisi dari siapa? Kakek buyut kita. Kakek buyut kita mewarisi dari siapa? Kakek canggah kita dan seterusnya sampai Nabi Adam. Nah, dari Nabi Adam ke sini itu mutasinya selalu bertambah. Makanya mutasi yang dimiliki Nabi Ibrahim pasti lebih sedikit daripada mutasi yang dimiliki Rasulullah Nabi Muhammad. Mutasinya Farhan tentu saja lebih banyak dari mutasinya Nabi Ismail. Lebih banyak dari mutasinya Nabi Muhammad. Karena apa? Beda zamannya aja udah 1400 tahun. Jadi dari era Nabi Muhammad ke sekarang, Farhan itu kalau mutasi senip, kira-kira udah menerima antara 9 sampai 11 senip lah kira-kira. Kalau genomnya itu sekitar 8,5 mega pasang basa. Ukuran genomnya yang dipotong segitu. Bagaimana kalau 20,4? Ada lagi hitungannya, saya harus baca lagi. Jadi ini dikatakan tidak berekombinasi itu di situ. Karena dia tidak bisa bercampur dengan kromosom X pasangannya. Tetapi X dengan X itu bisa berekombinasi. Makanya rekombinasi kromosom X terjadi di ibu kita. Ibu kita dapat X dari mana gitu ya? Ya X dari kakek kita dari pihak ibu dan X dari nenek kita dari pihak ibu. Iya. Oke. Oke. Nah. Ini nggak apa-apa, ini kita jawabin yang ngeyel-ngeyel ini, Dok. Aziz Jazuli lagi nih. Farhan harus sadar, tes STR37 itu hanya haplogrup dasar atau menengah jika beruntung. Ini bisnis, Anda harus membeli SNP itu, tapi Sugeng seenaknya nyomot SNP di Y full, alih-alih blok 3 di FTDNA. Itu gimana Dokter Sugeng? Wong Farhan udah udah ditaruh di Indonesian Heritage kok. Kan udah yang nyponsori pada Suka TV. Makanya Aziz Jazuli dari tadi gebleknya ditunjukin kemana-mana. Udah dibilang yang nyponsori itu pada Suka TV. Cuma bahasnya di sini karena di sana nggak ada ahlinya. Itu loh. Ya, atau Aziz Jazuli ini kuliah dulu lah, atau tanya ke dosen biologi gitu. Nggak, kepalanya berasap, nggak sanggup dia. Itu cuma 50% berfungsi dia tuh. Itu contoh orang yang kepalanya rudimenter. Dari tadi udah diterangin bahwa pertama ikut STR37, baru ketika lolos dinaikkan ke Big Y di Family Tree itu bisa begitu. Kita bisa ngirit. Jadi ketika dari STR37 kalau naik nggak perlu bayar semua, bayar sisanya gitu aja. Ini ada pertanyaan dari Habib DNA G1 juta. Material rambut bisa jadikan sampel tes DNA, tanda tanya. Bisa. Tapi biayanya lebih mahal karena ngelarutinya lebih susah. Tanya Profesor Antimon tuh. Biasanya kan mukosa mulut ya Prof. Kalau rambut tuh bisa aja, tapi melarutkan itu untuk mengekstrak DNA-nya, protokolnya itu berbeda dengan daripada ngambil liur atau ngambil mukosa mulut. Silakan Prof Antimon. Yang jelas untuk DNA itu kan mesti dilarutkan. Nah, melarutkan mukosa itu paling gampang kan? Ya itu. Nah, kalau melarutkan rambut ya mungkin mesti pakai asam yang keras. Jadi ya itu pun akan membutuhkan waktu lebih lama. Kalau mukosa ini atau daging itu akan mudah sekali untuk dilarutkan. Atau darah juga bisa. Ya. Nah, kalau darah yang menghasilkan DNA-nya adalah darah putihnya. Kalau darah merah nggak punya inti, nggak ada DNA-nya gitu. Berarti kalau rambut bisa dijadikan untuk tes DNA itu rambutnya Bahar Smith, Taufik Assegaf, itu waktu pangkas rambut itu diambil aja ya?
Bisa, Kak. Di Bareskrim sana bisa. Jadi kalau kalau ada yang diperkosa, jambak aja rambutnya nanti buat barang bukti. Ya. Ini ada informasi Kiai Madudin Usman Al-Bantani didukung penuh oleh Nasdem masuk Metro TV. Saya belum nonton sih, nanti saya nonton lah. Ini ada pertanyaan, sebentar ya. Nakobah yang pakai tes DNA dan nakobah yang nolak tes DNA, tanda tanya, mohon diterangkan. Sepertinya kalau saya tidak tahu, tidak memahami secara detail tentang itu. Apakah Dr. Sugeng atau Mas Farhan atau Profesor Antimon punya infonya? Apa tadi diulang? Nakobah yang menggunakan tes DNA. Mewajibkan tes DNA. Kita nggak tahu dan kita nggak peduli. Ini loh, hubungan biolog dengan ahli nasab itu. Kayak reserse dengan maling gitu loh. Ya, Kita mengetes nakobanya jujur atau enggak gitu loh. Kan validasi. Divalidasi secara biologis. Apakah seseorang itu benar keturunan biologis atau enggak itu. Makanya kalau disuruh kolaborasi antara ahli nasab dan biolog, ya dipastikan ahli nasabnya itu benar atau enggak. Nyatanya di papernya Majid Robinson dan Profesor Hulya Chan Bakal, banyak ahli nasab itu sebenarnya adalah jaringan kriminal sindikat nasab gitu. Oh diapain, sejarah itu udah ratusan tahun begitu. Makanya biolog itu memastikan bahwa benar seseorang itu keturunan paternal seorang kakek gitu. Ya. Nah, ini saya tunjukkan apa Farhan udah diumumkan nih, ya. Ya, coba. Nih Farhan di sini nih, teman-teman nih. Iya. Ini kelihatan nih. Jadi Farhan ini di STR 37 kemudian di-upgrade itu sampai 111. Oh, panjang banget tuh. Teman-teman bisa lihat sendiri di Indonesian Heritage di Family Tree. Sama sponsornya udah dimasukin di sana. Yang G ada, Dok? Ada ya si si Agus sama Hadi, Mas Hadi Al-Hadi. Oh iya, kalau Agus Al-Hadi kan satu bareng, kemudian ingkar dengan DNA-nya sendiri. Yang ngajak-ngajak mubahalah itu ya. Ya biarin dia mubalah. Siapa yang mubalah itu kan orang goblok yang nggak mau memakai ilmu dan memakai proses hukum yang ada. Dulu Nabi itu mau mubalah perkara akidah doang, yang lain kan nggak dijadikan mubalah. Dok, saya masuk sebentar. Ini Aziz Jazuli. Tidak apa-apa, kita layani aja, Dok. Aziz Jazuli, nggak usah kuliah. Anda hanya harus tahu mekanisme bisnis FTDNA. Jis, kamu belajarin biologi dikit lah. Kalaupun kamu belajar bisnis, aku nggak yakin kamu masuk S1. Universitas mana coba? Orang filsafat ilmu aja nggak ngerti. Nggak usah kuliah, Anda hanya harus tahu mekanisme bisnis FTDNA. Ya. Berarti Hablog masih keturunan Nabi Nuh alaihissalam ya, Dok? Insya Allah masih keturunan Nabi Nuh. Jadi aku aja keturunan Nabi Nuh lah. Cuma kita nggak punya buktinya karena jarak haplogrup GHIJK dengan dengan yang sekarang itu kan sekitar 48.000 tahun yang lalu. Entah Nabi Nuh itu di masa 40.000 tahun yang lalu atau tidak, kita nggak tahu. Kalau keturunan Nabi jalur ibu itu bisa, Dok, tanda tanya. Entah ini bisa ini dalam tes DNA atau gimana, saya silakan. Kita nggak punya pembandingnya karena keturunan Nabi yang perempuan, yang lurus perempuan tuh nggak dicatat. Itu aja. Kita nggak gini. Tes DNA itu untuk tahu dia keturunan siapa kan harus populasi. Jadi seperti Farhan ini untuk tahu keturunan Nabi Ibrahim harus ada keturunannya Nabi Ishak yang kakek bersamanya seumuran dengan Nabi Ibrahim. Itu. Ini makanya haplogrup, ingat grup itu berarti populasi. Kemarin kan si Linawati geblek itu pakai ada haplogrup E. Itu pasti haplogrup Nabi Muhammad. Ya oke, tapi kalau satu ya nggak boleh. Namanya juga haplogrup, harus banyak orang. Ketemu itu keturunan Nabi Muhammad, dia harus nyari keturunan Nabi Harun.
Ada nggak keturunan Nabi Harun haplogrupnya E? Kemudian jarak genetiknya dihitung, benar nggak sekitar 5.000 tahun yang lalu? Begitu caranya. Hmm. Berarti Dok, ini saya kembali ke belakang. Berarti Az-Zubaidi itu ada dua apa namanya? Ada dua klan gitu ya, yang Iya. namanya sama Az-Zubaidi. Satunya tadi kan si Subaidi, satu Bani Kahtar. Mas Farhan dari Subaidi Bani apa tadi? Bani Harisa, Bani Arifah. Harisa. Oh, Haritsa, Bani Haritsa. Nah, Hmm. itu sekeluarga dengan Said nggak? Said bin Haritsa? Enggak. Yang anak-anak Nabi. Kurang tahu saya Pak. Saya juga lagi mencari referensinya Pak. Baca dari kitab-kitab nasab Arab. Nah ini si Aziz saya tanya di Aziz Jazuli tadi. Farhan punya bukti kalau keturunan Nabi Ibrahim. Kalau Balawi mana buktinya? Oh, buktinya Farhan benar atau salah dia kan punya. Kalau Balawi mana buktinya? Tunjukkan saya 2000 senipnya itu. Iya nih, Aziz Jazuli. Yes. Ya ini buat lucu-lucuan aja. Tegak lurus Pol. Ziz, ente jangan-jangan koordinator kota amal makam palsu yang ketakutan kota amalnya nggak ada lagi. Sekarang tentang Robito Alawi itu semuanya mana itu apa? Pertanyaan dari dulu nggak pernah kejawab kan? Haplogrupnya Ubaidillah itu apa? Ya. Juli. Atau buktikan aja itu kan udah ada hasil tes DNA dari Agus itu kan G. Buktikan aja G itu sebagai keturunan Nabi Ibrahim. Begitu kan ya, Dok? Iya, ini loh kalau memang semua yang di Indonesia haplogrupnya G, Balawi, itu buktikan bahwa haplogrup G itu memang haplogrupnya Nabi Ibrahim. Artinya harus nyari kohanim yang sama-sama haplogrup G, tapi kira-kira ketemu kakek bersamanya itu sekitar 5.000 tahun yang lalu lah. Masalahnya yang di kohanim, saya ceritakan, Balawi itu masuk G2A sama dengan Yuya. Yang kohanim itu G2C. G2C dengan G2A itu waktu divergensinya itu 20.800 tahun yang lalu. Apakah masuk akal Nabi Ibrahim itu 20.800 tahun yang lalu? Kalau masih Aziz Jazuli itu nggak punya akal, jangan ditanya. Berarti juragannya Aziz Jazuli ini cucu Yuya kan ya? Ya bisa. Iya. Nanti kemarin tuh Mas, ya kita harus menghormati Mas Hadi ya. Iya. Hadi itu udah bagus. Minta saya dibahas hubungan apakah senipnya Yuya masih ada di tubuh saya. Sampai sekarang belum. Nanti saya lah. Oh, belum Kita tetap harus diteliti. doakan Mas Hadi loh ya. Mas Hadi itu Iya. udah nyumbangin semuanya lah. Khusus Mas Hadi ya. Iya. Khusus itu oknum yang baik, yang lain tidak. Oke, ada yang mau ditambahkan mungkin dari Mas Farhan atau Profesor Antimon, Ilyas? Ya, kayaknya sih udah mulai trennya udah mulai menurun dan Mukibin juga kayaknya udah tahu bahwa Balawi itu bukan keturunan bukan zuriyah Nabi, jadi mereka juga tetap ngotot aja nggak mau tes DNA. Jadi mereka pokoknya nasabnya ilmu nasab gini seperti yang ada orang Kalimantan kemarin ngomong kan. Soal nasab itu kan cuma sejarah. Dan sejarah itu gampang dipalsuin. Nah kalau DNA siapa yang bisa palsuin? Ini ya terangkan ya. Data ilmu nasab itu data yang mutable, bisa diubah. Data DNA itu immutable, tidak bisa diubah. Makanya ketika di pengadilan, yang jadi barang bukti itu yang sifatnya harus immutable. Sidik jari, retina, apalagi golongan darah. Kalau yang mutable itu kan kesaksian. Ada yang bisa saksi bisa berbohong, ada saksi jujur pun bisa aja jadi pelupa,
atau ingatannya samar-samar, makanya dikatakan mutable, bisa berubah. Tapi kalau DNA-nya si tersangka, misalnya dapat dari spermanya, ya DNA-nya ya begitu, nggak bisa diubah. Kecuali tersangkanya salah tangkap. Nah, proses salah tangkapnya itu yang mutable. DNA-nya tetap nggak mutable. Hmm. Nah itu mestinya itu dipahami betul di filsafat ilmu. Kayaknya Rumail Abbas nggak lulus tuh filsafat ilmu dulu tuh. Nggak tahu mutable dan immutable. Ini Dok, Aziz Zazuli lagi, tidak apa-apa, kita akan ini ya, memang ngurusin yang gini-gini. Saya tidak menentang tes DNA, saya hanya mau kejujuran. Kalau 37 STR, jangan nyomot SNP di perusahaan lain, geng. Nah itu tadi kan udah ditunjukkan tadi di tabelnya. Dia kayaknya lewat HP ya. Nggak tahu, mungkin. Karena Fakir itu kota mungkin, ditunjukkan geng. di tabelnya tuh. Itu udah tes bukan 37 STR. Ah, makanya saya bilang goblok itu unlimited. Dan ini contoh nyatanya ya. Iya. Udah ditunjukkan tabelnya, langsung kafir data dia. Udah dibilangin udah dinaikkan STR 37 ke Big Y 700 kok. Kalau nggak terima dengan apa namanya, dengan informasi atau keterangan yang ada, bikin riset sendiri, kan begitu? Iya. Ini Mana mampu. gini. Itu saya baca sedikit tentang buku bantahannya apa ya, Robito Alawiyah ya. Mereka membantah hasil tes DNA itu dengan data-data mutable. Misalnya yang pasti Sarif, haplogrup G, ada R, tunjukin gitu. Bantah ilmu biologi itu harus dengan sama ilmu yang immutable dengan biologi. Caranya gini, misal nggak yakin kromosom Y itu non rekombinan, ya nyoba dengan binatang yang umurnya pendek, dites nggak setelah 100 generasi haplogrupnya berubah. Binatang binatang yang kromosom Y tapi umurnya pendek apa Prof? Contohnya Prof. Ternyata yang kromosomnya pendek, ya mungkin capung kali ya. Capung ya, misalnya capung. Capung kakeknya kita sequence, kita pastikan bahwa satu betina itu hanya dijantani oleh satu laki-laki. Katakanlah capung umurnya cuma 1 minggu, ya 2 minggu. 2 minggu. Ya. Ya kalau 100 generasi kan 2 kali 100. Pada generasi ke 100 kita lihat seni warisan kakeknya masih ada ke dia enggak. Kalau masih ada berarti haplogrupnya nggak mungkin berubah setelah 100 generasi. Caranya begitu kalau memfalsifikasi. Bukan memfalsifikasi ilmu biologi pakai pakai sejarah 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 yang katanya sejarah ternyata ilmu sastra. Itu ngerjain itu aja itu bisa jadi S2 S3 loh itu. Iya. Ngurusin capung 100 generasi itu bisa jadi satu disertasi untuk S2 S3 loh itu. Dokter Sugeng tadi itu ada yang komen, Rumel Abbas, apa ya intinya ya, Rumel Abbas bersemangat mengajak diskusi. Ah, udah Dokter nggak level Sugeng, lah. Suruh selesai S3-nya dulu. Kalau mau ya, dia berdebat di mana di ruang kuliah sebagai mahasiswa saya. hmm, ya, ini menarik ini, Aziz Jazuli ini sangat bersemangat, Dok. Udah dibilang udah upgrade kok. Tanya kepada Suka upgrade atau enggak, bukan saya tahu. Datanya dikasih pada Suka ke saya itu loh. Hmm, ya, ya. Oke, Mas Farhan, ada komentar sampai sejauh ini? Ya, Dipersilakan. Mas Farhan Apapun lah. bisa nerangin upgrade-nya tuh. Farhan sendiri aja yang nerangin tuh. Iya, ya, silakan. jadi saya juga setelah hasil dari SPDNA ini keluar, yang pertama itu di upload grup terminal besarnya kan di JM 267. Ya. Pak Sugeng juga udah jelasin gimana. Ya saya juga bertanya ke ahli-ahli DNA yang ada di Saudi, terus juga bertanya ke yang megang proyek Hadramut juga saya nanya. Dan mereka tahu semua. Dari awal itu ya kayak Pak Sugeng juga yang di podcast pertama itu kita tahu Pak Sugeng arahnya di mana. Nah, mereka juga udah tahu dari matching-matchingnya itu mereka udah dapat gambaran kemana nih arah WDNA si Farhan gitu. Jadi ya memang kalau misalnya ada yang mengatakan ini main asap comot atau apa, kan nggak kayak gitu ceritanya ya. Hmm.
Karena boleh cek tuh dengan Dr. Ali Al-Zahrani ya, atau dengan yang megang project di Hadramut juga, saya kan ada komunikasi juga. Ya semua sama Bahkan kan lah. sekarang, gimana Pak? Semua Pak sama Antimon? lah. Kan mereka kan apa ya, hasil penelitiannya seragam semuanya. Ya mereka bisa Iya benar Pak. pilih-pilih gampang kok. Oh kamu masuk sini, masuk sini, masuk sini. Heeh, Itu ya. gampang semua. Kayak tadi kita tahu kan, oh ada mutasinya Heeh, Ibrahim, ada mutasinya ya. Ismail, ada mutasinya Adnan. Heeh. Kebuka semua kan. Udah gitu segitu banyak itu sequencingnya DNA kamu. Ya kan? Loh, mutasinya Iya. anu mentahannya gini loh, muntahannya nih, mentahannya apa hasil tesnya si anu. Ya nggak nyomot, dikirimi, diminta menganalisa aja. Nih, nah mungkin Bin baca kayak gini nih, panjang banget tuh berapa halaman nih. Nggak bakal ngerti. Baca deh, nanti tak upload di sini. Minta minta Mas Ahmad Utomo itu baca tuh. Biasanya seneng dia. Oh iya, iya. Nah, biar dibaca Mas Ahmad Utomo tuh. Minta beliau menghitung jarak genetiknya dengan Kohanim. Ketemu berapa tuh? Berapa tahun divergensinya? Ini teman-teman, anak S1 bisa itu anak S1 biologi. Nggak usah doktoral deh. Oh, ini sampai berapa scroll saya nggak selesai-selesai nih. Jumlah barisnya berapa ini? Ada statistiknya nggak ya? Oh, nggak ada nih. Ini panjang banget loh ini. Nanti saya upload, lihat kalau udah selesai, saya taruh di deskripsi deh. Filenya, Kabarin, ya teman-teman yang nonton kabarin Pak Ahmad Utomo itu. ya. Nanti saya upload nih. Ini jadi Farhan ini keturunan Nabi Ismail, tapi bukan orang Quraisy. Keturunan Saitanan bukan orang Quraisy. Dia Subaidi tapi bukan Subaidi Bani Kahtan. Ya, Subaidinya Bani Haritsah ya tadi ya, Farhan ya. Iya Pak, Ah, ya dari Bani udah. Harisa. Dari Bani Haritsah. Oke, udah. Ini sepanjang ini belum. Coba bayangin panjang sekali. Saya udah nyekrol segini banyak itu belum 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 apa? Belum sampai akhir filenya nih. Ya. Dok, ini Silakan sekedar Aziz dok, Jazuli ini kalau mau baca data mentahnya silahkan. Dan kemudian tunjukkan kebodohannya kemana-mana deh. sampai ke dunia internasional ya. Silahkan. Dok, apa namanya? Sekedar sekedar mempertegas itu data bukan jenengan yang nyomot kan, Bukan dikirimin apa pada suka kan. dikirimin pada Suka. Kalau enggak percaya, minta langsung kepada Suka, silakan. Cocok apa enggak dengan data yang ditampilkan oleh Dokter Sugeng. Kembali ke Mas Farhan, saya itu tertarik dengan komunikasi Mas Farhan dengan yang megang project Hadrami itu, Mas Farhan. Boleh dilanjutkan, Mas Farhan. Ya kemarin pas waktu saya komunikasi, dia udah baca, terus dia juga minta gitu kan. Minta supaya bisa, kalau memungkinkan katanya dimasukkan ke proyek mereka. Udah saya sampaikan juga untuk bisa menghubungi ke pihak Pada Suka dengan Pak Sugeng juga. Udah saya sampaikan ke mereka untuk bisa kontak langsung aja kan. Karena kan yang lebih mengerti kan Pak Sugeng dengan pihak Pada Suka kan yang mengadakan. Saya kan dalam hal ini hanya sebagai sukarelawan ya kemarin itu ya dari yang 10 orang itu. Ya, apakah ada komentar dari yang megang project Hadrami, Mas? Ya yang terakhir komentar itu tentang di Waiful itu ada yang di mutasi JFT 162799 yang baru. Jadi mereka bertanya apakah ini sampel saya atau gimana gitu. Karena ada yang baru memang dan mereka juga ada komunikasi kayaknya udah komunikasi juga mungkin dengan pihak Pada Suka mungkin dari Project Hadramut. Ya. Bahkan dari Project Hadramut itu juga mengharapkan
Kalau misalnya ada yang diaspora Hadramut bisa dimasukkan juga di data mereka gitu. Itu harapan mereka. Jadi kan kelihatan itu kemana aja diasporanya itu bisa tahu mereka kan. Pak, ini silakan lanjutkan. Siapa yang melanjutkan? Mas Farhan tadi kayaknya mau melanjutkan. Oh, Sampai segitu aja dulu Pak. Oh, Pak sampai segitu Rizky. dulu. Ya, ini dari Aziz Jazuli. Mohon rekan-rekan tidak bosan dengan Aziz Jazuli ya. Nah gitu dong, suruh tanya kepada suka, jangan malah membantah saya karena saya tahu. Jadi dia mengklaim dia tahu. tahu Dan apa? jawaban dari FAM 20 dia Ayu Widya Stuti itu dari Jamal Isnul itu saya setuju. Kalau lu paham Ziz, coba bikin video dan jabarkan semua data mentah yang diberi Pak Sugeng. Iya, silakan bikin video, tunjukkan wajah Mas Aziz Jazuli. Didemonstrasikan ketahuannya itu. Saya aja juga nggak ngerti kok, apalagi dia. Oke. Itu butuh waktu loh itu pelajarin itu untuk mengerti dengan benar seperti Mas Sugeng itu. Sebulan juga nggak cukup itu. Ya itu ya Aziz Jazuli itu kan mengklaim karena saya tahu. Ya silakan Mas Aziz. Ini diminta oleh teman-teman yang lain untuk jenengan, ini saya menghormati jenengan loh ya. Saya pakai kata jenengan untuk bikin video dan jabarkan pengetahuanmu. Semangat Mas Aziz Jazuli. Kami mendukungmu. Muter-muter Aziz Jazuli ini. Tahu data FTDNA kok nyomot dari perusahaan lain. Duh, habis waktu saya menanggapi orang nggak tahu. Mukibin. Dan budak tidur aja budak. Dan terakhir ya Mas Aziz ya, itu udah mentok loh. Silakan bikin video itu dari Zamal Isnul. Oke, dari Papa Briliansyah, apakah blog grup Lutfi bin Yahya sama dengan Benjamin Netanyahu? Belum tentu. Netanyahu aja bukan Smith loh. Gimana? Netanyahu aja bukan Smith. Bisa dielaborasi, Prof? Smith itu adalah turunan anak daripada Yakub. Sam, Prof. Dikatakan Sam Smith itu. Sedangkan Netanyahu bukan Smith. Bukan turunan Ibrahim. Iya. Ya berarti ya Lutfi bin Yahya kan juga bukan keturunan Ibrahim kan? Ya sama kayak Balawi G itu Netanyahu dia R kalau nggak salah, lupa saya. Sekilas kemarin saya baca Netanyahu itu R dari mana gitu. Kan ada Dr. Sugeng, mau dibahas R, Dr. Sugeng. Bukan J1. Kayaknya ada yang sama dengan R di Indonesia, Dok. Ya, tanya sama Imam Ibrahim dan Romael Abbas, kali-kali mereka sepupu lah. Itu Netanyahu bukan J1, bukan Smith. Oke, ini dari Ali Sabana, ini mungkin Mas Farhan bisa jawab ya. Apa itu Project Hadramaut? Monggo Mas Farhan. Jadi begini Pak, mungkin Pak Sugeng lebih paham ya tentang masalah ini. Setiap hasil dari Upload Group itu kan ada dibuat project di FTDNA yang mengumpulkan dari berbagai macam yang memang mengaku dari asal yang sama. Ada yang dari misalnya Project Hadramut itu dari mulai Upload Group A sampai yang lain-lain juga termasuk di situ. Terus ada Upload Group Bani Azad atau mungkin Upload Group kayak Indonesia Heritage itu kan ada project YDNA-nya. Jadi ada pengelompokan gitu. Mungkin Pak Sugeng bisa menjelaskan lebih detail lagi lah. Ini Hadramaut Project itu basisnya adalah geografi yang kakek moyangnya berasal dari Hadramaut. Itu bukan kakek moyang pertamanya. Kalau kalau Bani Haritsa dari mana ya? Arabia aslinya ya? Atau Irak? Mas Farhan? Gimana Pak? Kalau Bani Haritsa itu asalnya dari mana? Dari Irak atau dari Arabia? Bani Harisa ini
Banyak juga, saya lihat di Najran juga banyak itu Pak. Di Enggak Saudi di Arabia, di oh, negara, di provinsi Najran itu banyak itu Bani Harisa. Ada juga di daerah Sabwa. Sabwa itu di dekat Hadramut juga dia itu, tapi dia agak agak ke tengah ya, Yaman tengah gitu ya. Kalau yang saya lihat dari proyek FTDNA di 42781 ya, itu masih jalur dari saya juga. Di Jordan juga banyak itu keturunan-keturunan yang sama haplogrupnya dengan saya, yang masih satu kelompok. Di Jordan, di Palestina, lumayan banyak itu di daerah itu. Itu kan penyebaran. Mungkin aslinya dari Irak, Pak Sugeng, karena Ibrahim itu juga aslinya dari Irak kan. Dari Irak dia melanglang buana sampai Mesir. iya ya, yang pertamanya pasti dari sekitar Mekah situ keturunan Nabi Ismail dia. Farhan ini keturunan Nabi Ismail soalnya. Kalau Ismail ya dari Jazirah Arab lah. Setelah Ya. Ibrahim datang ke Jazirah Arab lah. Kan sebelumnya Ibrahim di Mesir. Teman-teman, ini barusan saya sudah upload hasil tes DNA-nya Farhan. Silakan kalau mau download, silakan kalau mau baca. Si Asis suruh bikin videonya tuh. Apakah dia tahunya itu tahu gejrot, tahu Sumedang, atau tahu basi? Nah, silakan. Ini ada yang nanya nih dari Farm 20 di Ayu Widya Stuti. Proyek Hadramaut, Mbak Lawi ikut gak? Tanda tanya. Mungkin Mas Farhan tahu, ada nggak Mas? Semua ada Pak, yang dari semua kabilah yang berasal dari Hadramut, ada semua di situ Pak. Dari mulai haplogrup ada juga. Haplogrup A, itu tua berarti ya Ya. dok? Itu Sugeng. Dok. Dokter Sugeng. Itu badannya yang hitam-hitam tinggi-tinggi, kurus-kurus itu haplogrup A. Oh, iya, iya. Berarti hasil tes DNA Mbak Lawi juga bisa dilihat di Proyek Hadramaut ya Mas Farhan ya? Lengkap semua Pak di proyek Hadramut nih Pak. Dari semua kabilah, bahkan semua farm-farm yang ada di Hadramaut. Hadramut itu semuanya diambil sampelnya semuanya. Terus satu lagi nih, saya kemarin tuh juga ada ngeliat dari Filogeographer ya, untuk ngeliat hasil dari SNP saya itu. Kan kelihatan juga itu jalur migrasinya itu ada saya lihat. Memang arahnya itu dari daerah-daerah Revan itu, daerah Babilonia itu awalnya itu. Kalau yang saya lihat. Sampai jalur terakhir yang ada di saya, di GFTA 162799, Mbak. Mungkin kalau misalnya ada yang mau ngecek, nanti bisa dilihat itu di website Filogeographer. Berarti hasil tes DNA Mbak Alwi bisa juga dilihat di Proyek Hadramaut. Silahkan teman-teman, termasuk budak-budak, termasuk Aziz Jazuli, monggo. Kemudian, dok, apa benar haplogrup G punya hereditas kalau udah umur di atas 45 jadi aneh orangnya? Apa benar dok? Nggak tahu nih dokter Sugeng masih standby enggak? Sepertinya masih. Nggak juga sih, itu nggak bisa kita tarik kesimpulan begitu. Jadi kalau memang ada kelainan saraf, nah itu biasanya bukan 40. Semenjak dewasa aja dia udah mulai penyimpangan itu akan kelihatan jelas. Mulai umur 20 aja udah mulai kelihatan dia ngek-ngoknya. Dokter Sugeng masih standby nggak? Oke. Masih itu. Sudah Ya. standby. Blok 3 itu apa sih, dok? Ini Aziz Jazuli ini blok 3 itu apa? Maksudnya itu haplotri itu loh. Hmm. Ya anak nggak kuliah biologi kan kayak gitu. Haplotri atau filogeni itu namanya. Oh iya. Dia bilang ke blok 3.
Ya, sementara Itu udah saya upload tuh hasil video 700-nya. Coba Aziz Jazuli itu bikin apa videonya. ya, engkau Aziz Jazuli. Mukanya aja dia nggak berani nunjukin, kontennya kosong seperti otaknya. Iya. Lihat aja channelnya Aziz Jazuli kan kayak otaknya. Wajahnya aja nggak berani ditampakkan. Yes, bikin itu loh, datanya udah tak upload tuh. Itu dikirimi pada suka tadi untuk dianalisa. Ya. Sementara begitu, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman, tuliskan di kolom komentar. Atau monggo Mas Farhan, Mas Profesor Antimon, Dr. Sugeng, jika ada yang mau ditambahkan atau mau dieksplorasi lagi. Tadi udah pada ngerti haplogroup ya. Kenapa? Gini loh, definisi haplogroup itu adalah sekelompok lelaki yang punya kesamaan genetik dan kesamaan genetiknya itu didapat dari kakek bersama mereka. Jadi kesamaan Farhan dengan Kohanim, contoh Kohanim itu Dustin Hoffman itulah. Itu kan keturunan Kohanim itu. Itu kesamaannya di Z2329. Tapi yuk Dustin Hoffman itu kan punya Y3081. Itu warisannya Nabi Ishak. Ya Farhan nggak punya, karena Farhan itu bukan keturunannya Nabi Ishak. Tapi Farhan punya L858. Warisannya Nabi Ismail. Dustin Hoffman nggak punya L858. Tapi baik Dustin Hoffman dan Farhan itu sama-sama punya Z2329. Karena apa? Kakeknya itu Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ishak itu buat Farhan adalah kakek paman namanya. Bukan kakek kandung. Kalau Nabi Ismail kakek kandung. Kalau Nabi Ishak kakek paman. Berarti Mas Farhan ini jalur Nabi Ismail ya, Dok ya? Jalur Nabi Ismail. Kalau Netanyahu, ya dicek sama Mas Rumel seberapa dekat jarak genetik. Netanyahu bukan keturunan Ibrahim. Bukan, dia jalur grupnya R. Keturunan Ibrahim mungkin dari nenek dia. Itu tapi yang susah nebaknya kalau nenek. Kita kan bicara laki-laki. Karena dia bukan Kohanim, dia itu Askenazi biasa. Jadi bapaknya orang kakek-kakeknya orang Eropa. Kebanyakan Eropa Polandia itu. Tapi yang makanya dia G2-nya G2C dia. Balawian G2A. Kok G. Maaf si Netanyahu itu R bukan G. Sorry. Netanyahu dia G kan. Ini Project Hadramaut haram di mata Hanif Mantu Rizik. Kemudian haram lah. Narkoba mana yang menolak tes DNA? Tadi udah dijawab Mbak Dia Ayu Widyastuti. Kami yang di sini itu tidak mengetahui dan Dr. Sugeng mengambil sikap ya juga tidak peduli juga dengan apakah narkoba itu menerima atau tidak, karena urusannya kan ilmu pengetahuan begitu. Ini narkoba itu nggak pernah ada mandat dari siapapun. Mandat dari negara nggak ada, mandat dari umat Islam nggak ada, mandat dari organisasi Islam nggak ada. Memang Robito Alawiyah itu dapat mandat dari mana? Kan dia dicatat di Kemendagri cuma sebagai ormas, bukan mandat pencatat nasab. Iya kan? Iya. Nah gitu. Ya. Ini Mas Rifki ahli ilmu pasti dan sosial kok nggak dianggap ulama, tanda tanya ironis. Ya itu apa namanya ya? Tanda kutip kecelakaan paradigma lah, kecelakaan sejarah dan paradigma, dan itu mari kita benahi bersama. Bubarkan Robito Alawiyah, produk Belanda, penerus VC Belanda. Mimi kau, berapa banyak kampus yang harus ditutup perkuliahannya kalau tes DNA haram? Hanif, coba pikir. Hanif ini yang menarik nih. Bagaimana cara agar istri Will bisa diajak ikutan untuk tes DNA, Prof. Sugeng? Loh, kok Hanif itu kan udah tes DNA. Di Israel tuh nggak banyak orang-orang Israel tuh udah tes DNA. Buktinya kita tahu ada G2C, ada banyak lah haplogroup. Gini, orang Yahudi itu yang penting ibunya minimal Yahudi. Jadi wajar kalau
kalau apa bapaknya macam-macam. Tapi jalur nasab ke bapak, cuma kalau ke Yahudian itu minimal ibunya. Kalau kalau ibunya nggak Yahudi bisa dianggap nggak Yahudi. Iya, Netanyahu kan udah tes DNA, anaknya Netanyahu kan udah tes Ya, DNA ya. data haplogrupnya R. Coba tanya sama Mas Rumel, seberapa dekat Netanyahu dengan Mas Rumel? Itu Sama-sama teman-teman, R. silakan ditanyakan ke Rumel tuh. Kemudian udah, saya kira itu sementara ini sampai di Ini saya sini. tanya, itu tuh John Lennon tuh. Gimana? Ada pertanyaan, Dok, kalau dalam Islam kan tidak mengakui nasab zina, bagaimana dengan haplogrupnya? Haplogrup itu ikut ayah kandung. Tapi kalau haplogrupnya beda dengan kakeknya, ya berarti bukan keturunan kandung gitu loh. Bukan keturunannya Nabi Ibrahim, kenapa dinasabkan ke Nabi Ibrahim kan gitu. Logikanya begitu. Ya, Zaid bin Haritsah itu anak angkat Rasulullah. Ketika mau dinasabkan ke Rasulullah, Zaid itu bukan anak zina loh. Hasil sah. Tapi karena dia anak angkatnya Rasulullah, itu oleh Allah dilarang dinasabkan ke Rasulullah. Lah itu ulama-ulama yang menasabkan Ba'alawi ke Nabi Ibrahim kok nekat. Mereka jarak genetiknya dengan sama. Haplogrup G aja kakek bersamanya 20.800 tahun yang lalu, itu kan bukan Nabi Ibrahim. tambahin dengan hasil muktamar, Dok. Apalagi hasil muktamar NU sudah menjelaskan bahwa tes DNA bisa membatalkan nasab. Teknisnya, yaitu urusannya ahli biologi, udah ahli fikih cukup di situ. Urusan teknis itu ahli biologi. Ini ada yang ini pertanyaan ini sudah muncul beberapa kali. Kapan ada kuliah umum di kampus? Itu pernah akan ada. Coba, Dok, di Ini kalau kuliah gini di jurusan biologi pasti ada. Minta aja di kampus tempat lah. Apa itu haplogroup? Haplogroup kan dari haploid, berarti kromosomnya nggak punya apa ya, kembaran gitu loh. Kalau di manusia yang haploid adalah kromosom Y dan mitokondrial DNA. Makanya suku-suku yang matrilineal itu juga punya alasan karena punya haplogroup dari ibunya. Ubaidillah yang nggak jelas haplogrupnya, baik dari ayahnya nggak jelas, ibunya nggak jelas, bingung haplogrupnya apa. Oke, ini karena sudah 1 jam 1/4 menit, ini sementara kita akhiri dulu. Gimana, Dok? Kita minta Profesor Antimon Ilyas pemberi penutup lah. Ya, monggo, Prof. Antimon. Ya, sebenarnya kita harus membuka terus wawasan kita, terutama terhadap ilmu pengetahuan. Supaya apa? Negara kita ini bisa maju, peradaban bisa maju. Jangan pakai ilmu atau falsafah pokoknya. Nah, itu repot kita. Jadi kalau kita mau maju, bangsa ini mau maju, belajarlah, bukalah wawasan dan semua itu banyak kok. Sekarang gampang, nggak kayak dulu. Waktu dulu saya dari 90 sampai 95, itu saya ribuan paper saya fotokopi. Saya minta dari mana-mana, dari Inggris, dari Swedia, dari mana-mana untuk dikirimin. Sekarang tinggal ketik aja bisa. Nah, cuman kita juga tahu mana yang paper bohong atau enggak kan. Hanya cuma banyak yang orang-orang yang muhibin itu bilang itu tidak saintifik katanya, karena itu cuma copy paste dari Google. Lah, kita tahu kan mana data yang benar mana yang enggak. Saya juga semuanya sekarang belajar dari Google kok. Semua saintifik. Karena apa? Semua saya kerjakan. Jadi untuk ayam ini, untuk apa semua saya ngajar selalu buka Google. Saya cari, saya paste. Saya nerangin misalnya asam sitrat itu apa-apa. Semuanya. Basicnya saya tahu. Cuman saya kan kalau saya mau nulis lagi terlalu lama.
Kalau copy paste lebih cepat. Nah, jadi kadang-kadang mereka bilang copy paste gitu, saya bilang juga ini tulisan dari Dr. Sugeng. Karena apa? Saya percaya bahwa Dr. Sugeng lebih ahli dari saya dalam bidang haplogroup tadi, Y haplogroup. Jadi saya akan mengutip referensi dari dia. Tapi kalau soal makanan ayam, orang semua ngutip referensi saya. Saya tulis di Facebook orang semuanya kutip dari situ. Banyak sekali temuan saya yang baru-baru juga orang kutip dari situ. Semua copy paste kok. Jadi jangan sampai bilang wah itu copy paste. Data aslinya mana? Itu yang benar-benar dirubah lah itu mukibin itunya. Karena apa? Kita tahu kok mana yang benar apa yang mana yang enggak. Nah, pelajari dengan cermat, telusuri dengan cermat supaya apa? Kita tidak kemakan sama hoax. Oke, itu aja. Oke, baik. Jadi Mas, Be smart. ya. Mas Farhan, apakah ada yang mau disampaikan untuk last session ini? Yang mau saya sampaikan, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Padasuka dan juga kepada Dr. Sugeng ya, yang telah banyak memberikan dukungan dari awal untuk saya bisa ikut tes YDNA ini, yang memang sangat-sangat membantu ya, membantu saya untuk menelusuri lagi kemana, semuanya bisa saya lebih lihat lagi. Dan juga satu lagi yang harus diperhatikan, bahwa ya semua haplogroup itu sama sebenarnya, kita sama-sama manusia kan, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih mulia, semua sama di sisi Allah, di sisi ya mungkin yang orang punya pengetahuan, orang yang bertakwa, itulah yang memang bisa mendapatkan kemuliaan. Dan memang ini memang kalau yang saya lihat ilmu yang sangat luar biasa ya, bisa sampai sedetail-detailnya gitu, terus habis itu sampai bisa ada kayak jam juga, kayak waktu gitu bisa dilihat sampai di mana pertemuannya. Memang luar biasa ini, memang luar biasa. Memang Allah udah memberikan anugerah yang sangat luar biasa ini untuk ilmu pengetahuan ini. Begitu aja Pak Rizky. Dr. Sugeng? Nah, begini saya nambahin dari Profesor Antimon tadi masalah dari Google gitu ya. Buat yang belajar filsafat ilmu pernah diajarkan tahapannya kan. Pertama adalah ontologinya, apa yang dikaji. Kemudian epistemologinya, bagaimana metode mencari kebenarannya. Nah, lewat Google itu pada level epistemologi. Yang penting tahu caranya, tahu aturannya. Google itu kan cuma search engine. Nanti informasi tetap harus disaring. Boleh-boleh aja, kuliah juga nggak dilarang lewat Google. Tapi ketika dicantumkan dalam tulisan, referensi primernya harus ada. Seperti Ubadillah, sumber primernya harus ada, sumber sejaman kalau dalam buku sejarah. Dan DNA-nya juga harus ketahuan kalau dari biologi. Kalau nggak ada berdata DNA-nya, mungkin Ubaidillah itu kalau nggak reco pentung ya jin gurun. Nah itu epistemologi mencari informasi lewat Google itu. Makanya kalau kuliah yang benar, perhatikan jangan tidur atau kebanyakan pacaran. Atau di bangku kuliah ya dengerin profesornya. Kalau dikasih tugas ya kerjakan gitu loh. Dan ini untuk Mas Farhan punya anak cewek nggak? Ada Nah, dua kalau orang, pengen, berapa? ada 2 orang anak cewek saya. Berapa anaknya semua, Mas? 5 Pak. 5. Jadi kalau pengen cucunya keturunan Nabi Ismail besanan sama Mas Farhan. Ada syarat nggak Mas Farhan? Paling nggak Nggak IQ-nya ada. 130 gitu loh Mas, biar nggak dapat mukibin. Diset calon menantu saya IQ-nya minimal 130 gitu. Kalau dapat mukibin celaka nanti. Ya, di filter ini mungkin apa tidak gitu ya. Paling nggak dites IQ-nya dulu lah. 130. Atau kalau tes TPA minimal 550 gitu biar bisa jadi dokter. Diseleksi.
Oke, oke Ya, baik. itu aja. Ya, baik. Terima kasih Mas Farhan Al-Zubaidi atas kehadirannya, atas waktunya. Terima kasih Profesor Antimon Ilyas. Terima kasih pada Dr. Sugeng Sugiarto dan Sama-sama. seluruh pemirsa yang hadir. Jika teman-teman memperoleh pertanyaan-pertanyaan yang berseliweran di media sosial, di platform manapun tentang DNA, yang belum teman-teman memiliki jawabannya, bisa disimpan terlebih dahulu, kemudian diajukan ketika ada live Q&A seperti ini, kita akan bahas bersama. Seperti itu. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali panjang dan lebar tadi kita saksikan Gus Aziz, Dr. Sugeng dan Mas Farhan ya tanya jawab dan sebagainya sampai ada seorang mukibin dari Mbak Alwi bernama Aziz Jazuli ya, bukan Gus Aziz Jazuli, tapi Aziz Jazuli saja. Ya, kebetulan namanya sama ya, sampai ditantang buat video ya saudara sekalian tentang pengetahuan daripada Aziz Jazuli ini. Sampai-sampai Dr. Sugeng tadi dibuat emosi ya karena dituduh berbisnis dengan YDNA ini dan lain sebagainya. Nah, ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Mas Farhan ya. Sebelum pertama, saudara sekalian, ternyata keluarga beliau yang ada di Abu Dhabi itu, setelah dicek DNA-nya, hasil YDNA-nya, ternyata itu sama, saudara sekalian. Sama-sama haplogrup J. Padahal yang ada di Dubai itu dengan Mas Farhan itu keluarga, bisa kita bilang keluarga jauh, saudara sekalian. Dan di sana tidak ada campuran daripada orang Melayunya, dan Mas Farhan ada Melayunya, tapi mungkin sama-sama dari jalur ayah ya saudara sekalian. Dan luar biasa sekali, itu sama pengakuan dari Gus Farhan. Dan yang kedua, kayaknya Abu Alwi zuriyah Nabi, jalur urin. Ini yang menarik ya saudara sekalian. Artinya jalur urin itu jalur kencing ya. Ya kalau jalur kencing seperti yang dikatakan oleh Profesor Animun tadi ya, itu kencingnya ANJ aja sama dengan kita itu saudara sekalian. Artinya itu sebuah penghinaan lah. Ya mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan Mas Farhan sehat selalu. Mas Farhan ini harus kita jaga. Jangan sampai tiba-tiba nanti Mas Farhan dari klan Mbak Alwi ya saudara sekalian. Beliau adalah dari klan Zubaidiyah. Oke, mungkin hanya itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.